Nah, ini saatnya kami mendengarkan langsung dari Anda, jadi saya nggak bertanya, tapi Anda tolong ceritakan bagaimana metamorfosa, ya, perubahan dari citra yang kurang baik menjadi tempat tujuan wisata yang menarik saat ini dengan semua keunggulan-keunggulan yang Anda kembangkan berdasarkan memang sumber daya di Banyuwangi sendiri. Silakan. Baik, bagi Banyuwangi ini adalah menjadi panggung yang sangat berharga. Oleh karena itu maka Banyuwangi menggunakan panggung-panggung itu untuk melakukan ekspresi, untuk menunjukkan berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh rakyat. Dan ini adalah capaian kinerja kami yang dulu 21 jam menuju Banyuwangi, sekarang cukup 90 menit. Bahkan sekarang sudah pakai Airbus menuju Banyuwangi. Sekarang sudah ada Airbus, ada Garuda, bahkan di Banyuwangi sekarang bandara kami sudah menjadi bandara internasional tercepat saya kira dibanding daerah-daerah lain. Image Banyuwangi dulu yang betul kata Pak Andi, image kurang bagus. Alhamdulillah kami di depan UNWTO, di depan 178 negara, Banyuwangi mendapatkan penghargaan sebagai nomor 1 di dunia sebagai kabupaten dengan inovasi pariwisata terbaik. Ya. Pak Andi, kami mengalahkan Brazil, Puerto Rico, dan Kenya. Saya sering cerita kalau sepak bola insya Allah sampai kiamat nggak bisa mengalahkan Brazil. Tapi begitu pariwisata dan ini menjadi kekayaan Indonesia, Banyuwangi bisa memperolehnya. Laporan keuangan alhamdulillah, dan kemarin kita, tahun kemarin kita mendapatkan reward dari Bu Menteri Keuangan, diserahkan di depan Bapak Presiden, 85 miliar oleh karena kinerja pemerintahan dan sistem keuangan yang dibangun oleh pemerintah Banyuwangi. Kemudian bandara, kita membangun bandara ini adalah dengan modal dibangun dengan anggaran Pemda Banyuwangi untuk terminalnya. Dan kami membangun ini setelah ketemu dengan 2 orang yang berbeda. Pertama, waktu saya ketemu dengan orang yang baru kaya, dia bercerita kepada saya, Pak Anas, kalau bangun bandara itu pakai kaca dan pakai besi-besi supaya kelihatan lebih modern. Oh, itu modal saya itu. Nah, kemudian saya ketemu dengan orang yang sudah kaya, berliburnya pakai private jet lama di Amerika. Sarannya beda kepada saya, Pak Anas, bangunlah bandara yang humble, bangunlah bandara yang green, yang hemat energi, dan itu akan menjadi ciri khas kedaerahan Anda. Maka saya pilih tidak mengikuti orang yang baru kaya, saya ikut orang yang sudah kaya. Kira-kira. Nah, maka tunggu dulu. Kamera coba lihat. 3 orang yang baru kaya yang protes itu. 1, 2, 3. Iya. Jadi kami ini baru kaya, kepengen kaya, tapi sudah banyak maunya ya. Kita salah. Kita dulu marah-marah, kenapa nggak ada AC-nya itu ternyata. Iya ya. Kemudian kami bangun bandara ini dan di kanan kirinya kami tetapkan sawah menjadi landscape yang terus menjaga keasrian bandara ini. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Banyuwangi boleh maju, bandara kami boleh menjadi bandara internasional, tapi sawah dan ladang rakyat kami tidak boleh tergusur dengan atas nama kemajuan itu. Yang berikutnya adalah kami membuat banyak event festival. Yang penting rakyat ini bagi kami harus kreatif. Guyonan saya, rakyat harus dibuat sibuk sebelum rakyat membuat sibuk pemimpinnya. Nah, kami buat event, dulu 12 event, terus tumbuh. Dan kami terima kasih sekarang Pak Sigit menjadi bagian penting kami. Sekarang ada 99 event. Nah, dari 99 event itu 90% dikerjakan oleh para PNS di depan saya ini. Dan juga didekan oleh... Coba berdiri dong. Ya, Teman-teman dari Banyuwangi silakan berdiri. Ya, kita berikan aplaus. Tadinya mau saya ajak semua, takut memenuhi tempat. Ternyata kami lebih sedikit dibanding Kabupaten Sula. Ngerti gitu kami ajak semua. Dari teman-teman dari Sula juga ada. Silakan juga berdiri. Iya. Ya. Terima kasih Pak Andi. Event-event ini kami gelar Pak Andi. Dan totalnya sekarang 99 event. Bagi Banyuwangi, event ini bukan semata-mata peristiwa pariwisata. Tetapi ini juga menjadi alat konsolidasi kebudayaan. Dengan ini kebudayaan kami jadi tumbuh, anak-anak jadi bangga untuk tampil di depan banyak orang. Dan event ini menjadi laboratorium sekaligus panggung bagi anak-anak untuk berlatih. Yang kedua, ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kami. Karena begitu banyak event, banyak orang datang ke Banyuwangi. Dan saya tanya, alhamdulillah orang yang datang ke Banyuwangi nggak ada yang tidur di musola, rata-rata di hotel. Berarti hotel kami tumbuh kira-kira. Dan mereka mesti cari makanan, oleh karena itu kuliner kami tumbuh. Yang berikutnya ini alat konsolidasi merubah perilaku orang Pak Andi, festival. Orang yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Kota kami yang tadinya kumuh dengan festival menjadi bersih. Yang berikutnya ini alat konsolidasi kami untuk mengkonsolidasikan infrastruktur. Karena tidak mungkin festival kalau tidak ada toilet.
Tidak mungkin tempat wisata jalan kalau tidak bersih. Oleh karena itu harus bersih. Yang berikutnya Ibu dan sekalian yang saya hormati, Tour de Ijen. Saya sering bercerita, Tour de Ijen ini sebenarnya inspirasinya negara-negara ini dari Tour de France ketika mempromosikan Prancis dan Eropa 120 tahun yang lalu. Dan ini ditiru oleh banyak negara di Asia Pasifik. Di Indonesia ada yang disebut dengan Tour de Singkara, itu melalui lebih dari 10 kabupaten. Ini 600 kilo hanya satu kabupaten. Nah, Kabupaten Banyuwangi. Ya. Ini pesertanya internasional ini. dan ini 2.2 pesertanya internasional, dan ini sebenarnya untuk mengkonsolidasi agar rakyat kami menjadi lebih bangga dengan daerahnya. Sehingga ada orang bangga, alhamdulillah zaman Pak Anas niki sien griya kula ngajenge dilewati kebu, sakniki dilewati bule. Nah, jadi dulu dilewati kerbu, sekarang dilewati bule. Nah, yang menarik adalah Pak Andi, tur yang lain dibantu APBN rata-rata cukup besar, di atas 20 miliar. Banyuwangi awalnya zero APBN. Tapi yang menarik adalah dari 36 event di Asia Pasifik yang dapat nilai excellence salah satunya adalah Tour of China, Jepang, Tour de Langkawi, dan di Indonesia adalah Tour de Banyuwangi Ijen. Di samping kegiatan ini kami membuat apa yang disebut dengan jemput bola rawat warga miskin. Ada 2.711 tenaga medis per hari ini yang menjemput orang miskin di kampung-kampung. Dan mereka ini total yang kita obati ada 3.890 warga miskin. Karena tidak semua orang mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia tidak punya keluarga. Yang kedua, kalau keluarganya menunggu kehilangan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu maka kita obati di rumah masing-masing. Dan ini terus jalan sampai sekarang dengan berbagai cara yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya adalah kita memberikan uang saku kepada anak yang sangat miskin setiap hari. Kepada anak SD 10.000, SMP 15.000, SMA 20.000. Tentu ini yang mendapatkan uang saku adalah harus anak miskin. Totalnya adalah 2,8 miliar. Nah, anak miskin ini Pak Andi harus miskin dengan 2 tambahan kriteria baru. Apa itu? Yaitu keluarga miskin yang tidak punya Android. Nah, bagi Ada keluarga miskin yang punya Android, ya? smartphone, dia tidak boleh mendapatkan uang saku bagi anaknya. Yang kedua adalah keluarga yang tidak merokok. Bagi keluarga miskin yang merokok, dia tidak berhak mendapatkan uang saku ini. Kira-kira gitu. Yang berikutnya adalah, Ibu sekalian saya hormati, kita punya program bahwa tidak semua masalah harus diberikan ke Pemda, disampaikan ke Bupati. Bahwa perlu ada gotong royong dibangun dari sejak usia dini. Oleh karena itu, kita gelar apa yang disebut dengan siswa asuh sebaya. Di mana siswa yang mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk siswa yang miskin. Total kurang lebih sudah 17 miliar dikumpulkan dana ini oleh anak-anak. Dan ini pernah mendapatkan penghargaan inovasi untuk di tingkat nasional. Sehingga dengan demikian Pak Andi, problemnya orang tidak bisa sekolah bukan karena tidak bisa bayar uang sekolah. Karena uang sekolah telah dibayar oleh negara. Tetapi rata-rata anak-anak minder karena tidak punya uang saku untuk jajan di sekolah. Bahkan sebagian mereka tidak punya uang untuk sekedar membeli sepatu bagi dia ketika bergantian tahun dan sebagainya. Maka dengan siswa asuh sebaya ini, dengan dana on-call yang mudah dicairkan oleh kepala sekolah, oleh siswa, bebas untuk dicairkan bagi anak-anak yang memerlukan. Kemudian kami menyiapkan mall pelayanan publik. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi, bahkan berkali-kali kita diberikan pengarahan yang cukup keras oleh Bapak Presiden, supaya para bupati jangan mempersulit rakyat. Termasuk terakhir di Istana Bogor. Maka oleh karena itu Banyuwangi terinisiasi oleh mall pelayanan publik di Azerbaijan yang oleh PBB ditetapkan sebagai mall pelayanan publik terbaik. Kami membangun mall ini yang oleh Menpan RB disebut sebagai mall pelayanan publik pertama untuk tingkat kabupaten. Baik, Ada pelayanan apa aja yang diberikan di mall ini? Ada 199 izin di tempat ini. Mulai ngurus KK, KTP, surat keterangan kerja dan lain-lain, sampai mengurus paspor imigrasi cukup di tempat ini. Di mall? Di mall pelayanan publik. Bahkan di mall ini kami siapkan apa yang disebut dengan bilik nikah. Maka jika ada orang yang belum menikah, cukup telepon ke tempat ini, kita siapkan penghulunya, surat nikahnya, selama ada calonnya langsung dapat surat nikah. Ya. Nah. Iya, kalau nggak ada calonnya memang nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kalau FaceTime nggak bisa. Iya. Nah, yang paling akhir adalah kita sekarang baru saja meluncurkan pengurusan dokumen tanpa bertemu petugas. Sehingga dengan sistem Android mereka telah bisa memesan, datang ke tempat ini mereka langsung bisa dicetak pelayanan ini.
Dan pelayanan model ini tidak hanya di mall pelayanan publik, tapi tadi telah ditayangkan salah satunya juga ada di Desa Genteng Kulon, yaitu pelayanan berbasis desa dengan sistem layanan mandiri. Dan yang paling baru, kami bukan hanya punya mall pelayanan publik, tapi kami baru meluncurkan apa yang disebut dengan pasar pelayanan publik. Apalagi nih? Ini 30 km dari kota, kira-kira gitu, untuk memberikan pelayanan kemudahan bagi rakyat. Saya mulai bingung dengan Anda, kok otaknya itu nggak pernah istirahat ya? Saya baru satu program aja saya udah pusing. Ya, ini inovasi yang kita minta karena uang kita terbatas, Pak Andi. Daerah kami begitu luas. Kami terluas di Jawa Timur. Ada 5.800 km daerah kami. Dan kami sekarang sudah merancang dan sudah jalan adalah bagaimana puskesmas-puskesmas kami tidak menjadi pusat pelayanan orang sakit. Tapi kita dorong berubah menjadi mall pelayanan bagi orang sehat. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya adalah kita dorong orang datang bukan hanya ketika sakit. Dia berkonsultasi ketika dia akan sakit. Sebab paradigma kami, kalau semua orang sakit baru datang ke puskesmas, berapa triliunan pun disiapkan oleh Bapak Presiden untuk di BPJS tidak akan pernah cukup. Jadi ini lebih kepada pencegahan. Pencegahan. Target kami setiap tahun adalah 50.000 orang, sehingga misalnya orang baru geringgingan di tangannya, dia konsultasi. Oh ternyata geringgingan itu coro opo geringgingan. Apa geringgingan? Kesemutan. Kesemutan, iya. Ketika tangan kesemutan orang datang konsultasi, dokter akan kasih tahu, oh ternyata ini tanda-tanda gejala asam urat. Berarti tidak boleh makan tewel, tidak boleh makan daleman, kira-kira gitu. Ya, sehingga dengan demikian masyarakat akan sehat. Jadi mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat ya, untuk mencegah agar dia tidak sampai jatuh sakit. Iya. Menarik, nanti Anda ceritakan beberapa program yang menurut saya unik karena ada rantang kasih, ya. Kemudian kalau di tempat lain itu ada ojek online pro dan kontra, tapi di Banyuwangi Anda manfaatkan secara optimal dan semua happy ya. Nanti Anda ceritakan apa yang Anda lakukan. Siap. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Kendi.